anak pasti akan mampu memberi pengaruh positif kepada anak-anak usia dini. Yang ketiga adalah instrumen penelitian untuk mendapatkan data empiris serta menunjuk dan keterangan yang jelas tentang peranan pendidik agama Kristen dalam mendidik anak. Maka penulis menggunakan penelitian literatur dengan mengambil data suatu pustaka lain untuk dijadikan referensi yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan judul yang dibuat oleh penulis. Lalu yang keempat, tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, karena penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah literatur, yang kedua adalah tentang pengamatan. Yang kelima, metode ini adalah teknik analisis data. Dimulai dengan membaca kembali dan menganalisa semua data-data yang diperoleh dari literatur serta informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari situ penulis bisa menyeleksi secara objektif apa yang diangkat serta ditetapkan esensinya, yang kemudian dikumpulkan dan disusun secara keseluruhan sesuai dengan sistematika penulisan sehingga menjadi satu karangan ilmiah skripsi yang utuh. Demikian yang saya sampaikan, Pak Rektor dan Pak Dosen. Oke, saya duluan ya. Landasan teori yang dipakai apa itu di situ? Yang pendekatan dengan judul ini, peranan guru pendidikan agama Kristen pada pertumbuhan iman anak sesuai sejak usia dini di SD Talenta Kemang. Ada? Landasan teorinya. Ya, terus kinerja pencapaian ini pertumbuhan iman apa aja itu lewat peran guru ini? Yang pertama, Guru Pak ini. Nah, yang pertama landasan teorinya adalah kita melihat bahwa pertumbuhan iman terhadap Ya. anak usia dini, khususnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu penting. Karena itu akan menentukan masa depan mereka kelak. Dan sesuai dengan pertumbuhan iman yang kita lakukan adalah tentang mengasihi. Jadi cara kita mengajar di SD Talenta adalah terus dengan kasih. Artinya adalah ketika kita mengajar, kita tetap menyisihkan waktu kita untuk mendeteksi kekurangan dan kelebihan anak. Kita percaya bahwa di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang malas. Oleh karena itu dalam pelayanan kita, dalam hal mengasihi, kita harus mengasah kemampuan anak berbagai talenta yang dimiliki. Seperti itu, Pak. Pertumbuhan iman apa di situ yang dicapai? Yang di sini kita Dalam tulisan ini, saya nggak baca ini. dalam Belum baca. pertumbuhan iman ini di sini kita menerapkan adalah tentang saling mengasihi, Pak. Saling mengasihi ya. Iya, dengan sesama, dengan Oh, pendekatan berarti itu ada di pembatasan masalah. Pertumbuh iman itu ada tulis nggak di dalam pembatasan masalah? Dalam rumusan masalah apa di situ? dalam urusan masalah di sini mencapai maksud tujuan tersebut mendidik keluarga Kristen, sekolah Kristen dilandaskan oleh anak-anak yang dalam Matius 22 iya. 37 sampai 40 Oke. tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Nah, supaya anak-anak mengasihi Tuhan, horizontal dan vertikal ya. Itu penekanan ada ditulis dalam pembahasan. Ada dikasih itu. Kesimpulan yang dicapai apa di sini? Kesimpulan yang saya tuliskan. Bukti-bukti ada nggak anak-anak itu saling mengasihi? Untuk bukti-bukti kita belum. Kenapa? Fisik ya, Pak? Gimana? Untuk bukti fisik atau gimana? Ya, bukti-bukti anak-anak yang sudah lewat peran guru. Kalau di sini belum kita masukkan untuk bukti fisiknya. Tapi kalau kita ini kan harus ada otentik. Mereka itu berarti ada guru-guru lama yang mengajar dalam tulisan ini. Ada nggak? Sejarah guru mengajar, kemudian pencapaian anak bisa mengasihi. Ada nggak? Kita dari per kelas itu kan ada yang namanya buku BK ya. Oh ya. Bimbingan konseling. Jadi ketika ada anak yang bermasalah itu kita Ya, dibimbing ya. dibimbing. Oke. Siap. Terus pakai angket, kuesioner. Pakai pertanyaan dan tanya jawab. Ya. Iya. Ini metodologi apa? Kualitatif apa kuantitatif?
Apa? Ini kan kalau korelatif ini peranan guru ini sebagai variabel tidak mengikat. Pertumbuhan iman anak sejak usia dini ini di SD Talenta Kemang Bogor ini adalah variabel mengikat. Jadi ada dua variabel tidak mengikat. Nah, variabel peranan guru dalam ini, dimensi indikator ada nggak di sini? Judul-judul, sub-judul, sehingga anak itu bertumbuh. Pertumbuhan imannya ini yang dilihat dari kasih. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini kuantitatif. Ada pakai angket? Ada. Ya, tapi kalau kualitatif ya tinggal isinya aja ya. Oke. Jadi kira-kira saya kasih pandangan begitu. Masalah perubahan nanti saya hubungi skripsinya. Nanti semua serahkan sama saya. Skripsi ya. Oke, cukup dari saya. Ya, dari saya itu bertolak di halaman 3 di identifikasi masalah. Itu kan berdasarkan latar belakang masalah. Jadi saya ingin mendengar tadi menyebutkan pendekatan kepada anak-anak dengan kasih. Nah, apa yang kita terapkan dari pendekatan itu? Apa yang kita harapkan kepada anak, apa itu kasih? Karena di sini kan pertumbuhan iman anak. Dalam pendekatan tentu saja kita sebagai guru harus menjadi sebuah teladan ya Pak. Jadi kita harus memberikan contoh yang terbaik kepada setiap anak. Di dalam anak-anak misalkan di dalam kelas ini ada 20 orang misalkan, pasti ada beberapa anak yang memiliki karakter yang berbeda. Dan di dalam pertumbuhan iman masing-masing anak pasti berbeda. Oleh sebab itu kita sebagai guru memiliki yang namanya sebuah catatan di mana mereka memiliki tingkatan iman atau tingkatan permasalahan berbeda. Ada yang pendiam, ada yang hiperaktif dan lain sebagainya. Yang kita lakukan di dalam tentang kasih ini adalah ketika anak yang pendiam, kita mulai membuka yang namanya tadi buku konseling. Kita mulai dari hati ke hati, dari untuk mungkin dia memiliki masalah di dalam ruang lingkup keluarga, mungkin dia memiliki masalah ketika dia kekurangan uang jajan, mungkin dia memiliki masalah di dalam kekurangan alat tulis. Yang kita terapkan adalah kita memberikan suatu solusi pada anak tersebut. Yang saya maksudkan itu pendekatan kasih itu, apakah dengan pendekatan itu anak itu bisa bertumbuh imannya? Ya, kita ajarkan juga untuk memberi Pak. Ya, karena di sini kan pertumbuhan iman. Yang saya maksudkan di sini, kalau tadi mengungkapkan pendekatan dengan kasih, di sini kan tentang pertumbuhan iman. Ya, yang saya maksudkan, apakah hanya dengan pendekatan kita dengan kasih, lalu anak itu bertumbuh dengan iman? Nah, kita juga menerapkan bahwa setiap setelah sebelum dimulai kita terus menyuruh anak-anak atau membimbing anak-anak untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Nah, itu juga akan meningkatkan. Kadang-kadang ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa berdoa, itu juga kita bimbing untuk dia bisa berdoa dan memiliki iman dalam hal berdoa ini. Kalau menurut saya pendekatan seperti itu bukan membuat anak itu mengenal Tuhan. Karena anak disuruh berdoa kapanpun dia bisa berdoa. Tapi yang maksudnya bertumbuh iman itu yang mungkin menjadi titik utama di sini, karena di sini peran guru untuk membuat anak itu bertumbuh iman. Nah, bagaimana anak itu bertumbuh iman kalau kita tidak ajarkan kepada siapa dia mau beriman, kepada siapa dia mau bertumbuh? Itu maksudnya. Kalau kita cuma kadakan pendekatan, kita suruh dia berdoa, belum tentu dia bisa bertumbuh imannya. Karena pertumbuhan iman itu bukan hanya dari berdoa. Jadi kita ajar dia untuk dia beriman kepada siapa. Lalu disitulah kita akan melihat dia akan bertumbuh. Jadi diajarkan kepada anak itu bukan hanya saling mengasihi, bukan hanya dituntut untuk dia berdoa, bukan. Tapi perkenalkan siapa Tuhannya. Dari situ dia bisa bertumbuh iman. Karena saya bertolak dari pertumbuhan iman. Itu. Dan yang kedua,
Setelah selama ini sudah berapa tahun Pak Aldi itu ada di sekolah ini? Kita 11 tahun. 11 tahun. Berarti ada di poin 4. Ada visi dan misi dari seorang guru pendidikan agama Kristen terhadap pertumbuhan iman. Seperti Pak Rektor tanya tadi, gitu. Sudah sejauh mana dapat dibuktikan bahwa dengan adanya guru pendidikan agama Kristen sudah dapat dilihat nggak pertumbuhan iman anak itu sejak kita ajar mereka tentang pendidikan Kristen? Sudah bisa dilihat nggak? Puji Tuhan Sudah ya. Dengan jadi kan tadi yang Pak Diki juga bilang, Pak dosen juga bilang bahwa kita harus mengenalkan dia tentang Tuhan dan siapa Tuhan yang harus kita sembah ya. Kita juga kan membuat program seminggu sekali di setiap hari Jumat itu kita beribadah bersama digabung. Karena sekarang juga mungkin ada pandemi, kita juga terus berupaya lewat YouTube media-media yang kita pakai. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika mereka keluar dari SD sini, mereka dapat mengembangkan imannya lebih lagi. Mereka yang saya lihat ada beberapa dari lulusan kita itu menjadi pengurus dari Rokris, Pak. Rohani Kristen di SMP maupun di SMK. Karena lulusan kita sudah sampai itu pencapaian. Itu pencapaian, dan mereka juga berani mengambil pelayanan seperti WL dan bermain musik di gereja mereka masing-masing. Itu menurut Pak Ali itu suatu pencapaian. Pak Rektor tanyakan itu kan suatu pencapaian yang kita lihat dari semenjak kita menangani anak, memasukkan anak itu tentang pendidikan Kristen. Berarti bicara tentang pendidikan Kristen kan berarti berbicara tentang pendidikan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lihat seperti tadi mereka bisa pegang suatu di Rokris, ya itu baik, sangat baik. Nah mungkin ini yang saya mau titipkan bahwa jangan hanya pendekatan kasih, ya jangan sampai anak itu hanya tertanam sama dia tentang kasih, tapi kita juga ajar dia kasih itu dari mana yang sebenarnya sehingga dia bisa terapkan kasih itu. Sip. Ya, saya rasa itu saja. Oke. Cukup ya, Mas? Ya, cukup. Selanjutnya, nanti yang berikutnya langsung kasih skripsi ke sini. Untuk yang berikutnya serahkan skripsi juga. Ya, silakan. Presentasi singkat. Shalom, selamat sore. Saya Noviana Mujamil Kasitagalung. Oke. Nomor ring saya 01113 dari Banjarnegara Bogor. Saya mengajukan skripsi dengan judul Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap pertumbuhan iman anak di sekolah dasar SMK Kemang Bogor. Kenapa saya mengambil judul seperti ini? Dikarenakan saya adalah salah satu guru yang berada di sini. Saya adalah seorang wali kelas dari kelas 2, Ya. dan saya pun diberi tugas untuk menjadi guru agama Kristen untuk kelas 1, 2, dan kelas 3. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan menggunakan beberapa buku textbook. Latar belakang masalah dari skripsi yang saya susun adalah dari zaman ke zaman setiap orang menginginkan ada sebuah perubahan, dan tentunya perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik secara berkata, secara kesopanan, lalu ingin dihargai dan saling menghargai, dan juga ingin memiliki perasaan bahagia. Sebagian besar pendidik hanya sekedar memberi teori tanpa ada usaha untuk mengarahkan dan mengkondisikan pelajarnya atau siswanya untuk membentuk perilaku kehidupan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan seorang guru kepadanya. Yang dimaksud dengan guru itu adalah seseorang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain. Dan asumsi guru demikian ternyata tidak semuanya menjadi kenyataan, karena pendidikan itu didasari oleh beberapa faktor, bisa dari faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, dan juga masyarakat. Jadi sebetulnya karakteristik dari anak tersebut bisa dilihat daripada mereka keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya itu sangat besar mempengaruhi. Dan ini sebetulnya adalah salah satu tantangan terbesar guru agama dalam
Mazmur berapa? Mazmur 111 ayat 10 ya. Ya, siap. Permohonan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam hal ini, sebagai guru agama Kristen, tentunya saya harus memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak memperkenalkan, maka murid tersebut tidak akan kenal. Kalau tidak kenal, berarti dia tidak akan sayang. Kalau sudah kenal, kalau akan jadi sayang, baru dia bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk dirinya. Kepandaian mendatangkan kepribadian yang luhur adalah pengetahuan dan kepandaian yang berasal dari Tuhannya, yaitu untuk kita Kristen mengikuti Kristus. Jadi, sebagai guru pendidikan agama Kristen mempunyai tanggung jawab membawa muridnya kepada iman yang kokoh dan berkembang menjaga kemurnian pengajar Tuhan dan memimpin murid kepada kebenaran Allah. Jadi seorang guru itu bukan hanya sekedar perantara pemberi informasi, tapi seorang guru juga harus menjadi seorang saksi dari Kristus dan juga sebagai motivator, komunikator dan konselor bagi muridnya. Artinya pembelajaran itu tidak hanya sekedar satu arah, tetapi seorang guru juga harus bisa menerima keluh kesah dari setiap murid yang datang kepadanya. Oke. Apa namanya? Metodologi yang dipakai apa? Metodenya tadi kualitatif deskripsi. Ya, deskriptif ya. Iya. Kemudian dari peran guru ini hasil juga harus diperhatikan dan